Lu mau kemana? Mau ke depan emang kenapa? Lu nggak ke rumah Pak Darmo? Gue sorein aja yang layatnya ya. Bukan ngelayat, tapi mau lihat jasadnya yang berat seperti batu. Hah? Jasadnya jadi batu? Iya. Wah, kalau gitu nggak usah nunggu sore. Ayo dah. Yuk. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Suami saya itu nggak berat. Dia bukan batu. Gak mungkin dia nggak bisa diangkat. Suami saya nggak berat kok. Jangan mengada-ngada kalian. Kasihan dia. Bu, udah Bu, sabar. Kita doain aja Bu, semoga Bapak bisa diangkat. Mas. Apa benar? Jasad Pak Darmo itu sulit diangkat. Iya benar Mas, sekarang lagi heboh di dalam Mas. Mas, saya nggak tega Mas lihat istrinya Mas. Kalau Mas mau masuk silakan Mas. Ya udah Mas, saya permisi ke dalam dulu. Iya Mas. Pak Ustadz, tolong suami saya Pak. Iya Bu, iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, mudahkanlah kami. Jadikanlah si mayat ringan dan mudah diangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, tolong bantu Pak, tolong bantu Pak. Pak. Tahan. Jadi Pak. Dipasin. Sangat. Dosanya apa tuh orang? Bu. Saya mau masuk. Sebaiknya juga kainnya aja ya Bu. Nanti nggak kuat melihat si bos. Saya kuat. Bu, ikut masuk. Bu. Nggak usah Bu, kita di sini aja. Nanti kita repotin Pak Ustadz Bu. Udah Bu di sini aja ya. Di sini kayak ini tutup. Ini Bu bisa lihat Bapak. Cahaya gua. Mas, apa benar mayatnya jadi batu, Mas? Bener Mas. Terus sekarang di mana mayatnya Mas? Tuh di dalam dimandiin Mas. Saya penasaran dengan mayatnya. Seperti apa sih wujudnya, Mas? Mas lihat aja batu Mas. Nah kayak gitu bentuknya Mas. Pak Ustadz, kenapa badannya mengeras kayak batu? Masya Allah. Pantesan aja berat Pak Ustadz. Kulitnya keras seperti batu Pak Ustadz. Insyaallah wahai manusia. Jangan dibicarakan. Kasihan dengan almarhum. Lebih baik kita mandikan saja. Ampunilah kesalahan hamba-Mu ya Allah. Dan ampuni juga kesalahan kami ya Allah. Pak Ustadz, tapi kenapa badannya mengeras kayak batu, Pak Ustadz? Sudah, tak perlu dibicarakan lagi. Udah, mandikan saja.
Maaf sebentar, saya kenapin dulu. Kok, kamu bantuin aku ya? Mama kenapa? Pak, Bu, Pak. Iya, Munir, kenapa? Ada berita heboh. Berita heboh apa sih? Pak Darmo, jasadnya keras kayak batu. Memang orang yang sudah meninggal begitu, jasadnya mengeras. Tapi yang ini beda, Bu. Yang mandikan mayat saja, sampai kaget. Munir, itu karena ulaya sendiri, Munir. Suka menzolimi sama manusia. Cocok toy bapak ini, Munir. Dia udah nimpuk bapak mentah-mentah. Terus terang saja, saya kasihan sama Kak Anissa. Dia itu orangnya sangat baik. Tapi ya dibenci tetangga karena perbuatan bapaknya. Iya, Ibu Aminah juga. Padahal dia orang yang sangat baik. Bu, itu semua karena semua salahnya, Bu. Kenapa dia nggak bisa nasihatin suaminya? Ya contohnya bapak ini akibat ulahnya, Ibu. Ada perlu apa, Pak Faisal? Begini, Pak Darmo. Saya mau minta tolong Pak Darmo untuk selamatkan usaha kelontong saya, Pak. Selamatkan bagaimana? Saya butuh suntikan dana untuk melunasi hutang dan membeli barang yang baru, Pak. Boleh saja, Pak. Tapi ada jaminannya. Maksudnya, Pak? Pak Faisal, saya ini seorang pengusaha. Jadi saya harus menghitung untung dan ruginya kalau saya mau mengeluarkan sesuatu. Bisa saja saya suntik dana segar buat Pak Faisal. Tapi ada jaminannya, Pak. Supaya saya tidak rugi kalau usaha Bapak gagal. Dengan jaminan tanah saya, Pak? Iya, karena cuma itu yang Bapak. Berarti bapak sudah menipu saya, Pak. Menipu bagaimana, Pak? Pak Darmo, dulu Pak Darmo menganjurkan saya untuk membuka usaha kelontong ini, Pak. Dengan modal yang Bapak kasih. Dengan jaminan tanah saya, Pak. Sementara modal yang Bapak kasih itu jauh keuntungannya kalau tanah itu saya jual, Pak. Saya kan cuma menganjurkan, Pak. Semua keputusannya ada di tangan Bapak. Jadi tolong, Pak. Jangan libatkan saya kalau rugi. Toh awalnya sudah saya kasih modal buat Bapak. Pak Dar, sekarang saya terlibat hutang, Pak. Saya harus melunasi hutang yang ada dan membeli barang yang baru. Sementara kredit saya macet semua, Pak. Bukan urusan saya. Jadi Pak Darmo mau cuci tangan, Pak. Pak Faisal kan bukan anak-anak lagi. Jadi pakai ini, Pak. Berpikir supaya usaha Bapak laku dan maju. Bisanya jangan cuma mengeluh dan merengek, Pak. Kami ditugaskan untuk menagih utang. Pak, tapi saat ini saya nggak punya uang cash, Pak. Jual saja aset Bapak. Jual aset? Pak, nggak segampang itu jual aset, Pak. Kami nggak mau tahu. Pokoknya jual saja aset Bapak di bawah harga pasaran. Atau jual saja rumah ini. Kalau tidak, rumah, mobil, dan semuanya akan kami sita. Pak, Bapak. Apa kalian? Kami yang menjaga. Tapi Pak, bagaimanapun juga kan, Ibu Aminah dan Kak Anissa yang sudah menolong Bapak. Supaya Bapak dirawat di rumah sakit. Munir, itu semua sudah tanggung jawabnya, Munir. Coba kalau hidupnya tuh nggak serakah. Bapak nggak perlu dirawat, Bapak nggak sakit-sakitan kayak gini.